Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adnan Maida dengan NIM 241904101031. Saya mahasiswa dari Rekayasa Perancangan Mekanik dari Universitas Negeri Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip Bernoulli. Berikut merupakan penjelasannya. Apa itu prinsip Bernoulli? Prinsip Bernoulli adalah hukum dalam fisika yang menyatakan bahwa kecepatan aliran fluida meningkat, maka tekanannya semakin menurun. Sebaliknya, jika kecepatannya menurun, tekanannya meningkat. Prinsip ini dikemukakan oleh ilmuwan Swiss Daniel Bernoulli. Penjelasan yang lebih jelas dan terstruktur. Dalam aliran fluida, cairan atau gas ada 3 bentuk energi. Yang pertama, energi tekanan berasal dari tekanan fluida. Yang kedua, energi kinetik berasal dari kecepatan aliran. Dan yang ketiga, energi potensial berasal dari ketinggian. Menurut prinsip Bernoulli, jumlah ketiga energi tersebut selalu tetap konstan selama alirannya lancar, tidak bergesekan besar, dan tidak ada energi yang hilang. Artinya, jika energi kinetik naik, maka energi tekanan turun. Jika energi kinetik turun, maka energi tekanan naik. Mengapa bisa begitu? Karena berlaku hukum kekekalan energi. Energi tidak hilang, hanya berubah bentuk. Jika fluida dipaksa bergerak lebih cepat, misalnya melalui pipa-pipa yang menyempit, maka energinya berpindah ke energi gerak. Akibatnya, tekanan berkurang. Arti dari persamaan pipa pada prinsip Bernoulli merupakan pada aliran fluida di dalam pipa. Persamaan Bernoulli menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian fluida di dua titik yang berbeda. Prinsip ini dicetuskan oleh ilmuwan Daniel Bernoulli. Arti persamaan dalam pipa ini mengartikan bahwa jumlah energi tekanan ditambah energi gerak ditambah energi ketinggian selalu tetap di sepanjang pipa jika tidak ada gesekan dan aliran stabil. Kesimpulan singkatnya yaitu perubahan kecepatan aliran dalam pipa akan menyebabkan perubahan tekanan karena energi total fluida tetap. Dalam pengaplikasian pada kehidupan sehari-hari, prinsip Bernoulli ini dipakai di dunia industri sebagai venturimeter atau pengukur lajuan aliran. Di industri ini digunakan untuk aliran air, minyak, dan bahan-bahan kimia. Yang pertama, pipa ini dibuat untuk menyempit atau berbentuk venturi. Yang kedua, di bagian sempit untuk menambah kecepatan naik atau tekanan turun. Dan yang ketiga, selisih tekanan digunakan untuk menghitung debit aliran. Banyak dipakai di kilang minyak dan instalasi pengolahan air dan pembangkit-pembangkit yang menggunakan fluida-fluida dalam alatnya. Setelah penjelasan tadi, mari kita lanjut ke pembahasan soal. Berikut adalah contoh soalnya dan upaya untuk menyelesaikan soal yang diberikan ini. Berikut merupakan contoh soalnya dan juga rumus-rumusnya. Diketahui Q1 sama dengan 21 mm kuadrat, Q2-nya 49 mm kuadrat, dan V2-nya 100 meter per second. Yang ditanyakan adalah V1. Untuk mencari V1, kita menggunakan rumus Q2 dikali V2 dibagi Q1. Sebelum menggunakan rumus itu, langkah pertama yang dicari adalah luas lingkaran dari pipa, diameter pipa. Nah, untuk mencari diameter pipa yaitu 1/4 dikali dengan 22/7, 22/7 sebagai pi-nya, dan diameter kuadratnya kita menggunakan 21 kuadrat, dan hasilnya adalah 346,5. Ini merupakan hasil dari Q1. Lalu kita mencari luas lingkaran dari Q2 sama menggunakan rumus 1/4 dikali dengan 22/7 dikali diameter kuadrat.
dan hasilnya yaitu 1886,5. Ini untuk Q2-nya. Nah, setelah ditemukan ini, baru kita mencari V1 dengan rumus Q2 dikali V2 dibagi Q1. Nah, setelah diketahui luas lingkaran dari Q1 dan Q2, lalu kita kembali ke rumus untuk mencari V1, yaitu Q2 dikali V2 dibagi Q1. Q2 hasilnya 1886,5 dikali 100 dibagi 346,5 dan menghasilkan hasil 544,4 meter per sekon. Jadi dari V1 ini menghasilkan nilai 544,4 meter per sekon.